Oke, terima kasih Pak Sukirno atas waktunya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan membahas tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, yaitu desiminasi. Saya yaitu Arif Maulana, SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Oke, perkenalkan, fasilitator saya adalah Pak Munabi. Kemudian ini saya sebagai CGP dan kemudian Ibu Nur Fadilah yaitu sebagai pengajar praktik. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah satu, perubahan paradigma yaitu belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Oke. Di sini menurut KHD ataupun Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Kemudian, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik khususnya. Jadi agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh kritis, penuh hormat dan tanggung jawab tentu saja. Nah, di sini ada perubahan paradigma, Ibu, Bapak, yaitu yang pertama adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol dan hal-hal yang dikontrol oleh guru dalam menghadapi peserta didik. Di sini saya memiliki sebuah kasus ya, di mana akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka namanya. Anda adalah A. Tugas Anda mengepal. Ya, silakan Ibu Bapak mengepal. Salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda sedang menyimpan sesuatu ya yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Oke, sudah? Anda menjaga benda tersebut sekuat-kuatnya tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda yang sedang dikepal. Oke? Tugas yang teman Anda yang B ya, cobalah ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk. Ya, silakan. Oke, membujuk, menghardik, mengintimidasi atau menggoda, mengkelitiki, bahkan menawari Anda uang yang sangat berharga ataupun uang yang sangat cukup banyak. Cobalah lakukan kegiatan itu. Cobalah buka. Di atas dengan B secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu didiskusikan kegiatan dan coba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan dengan rekan A dan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda ataupun sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Nah itu, coba silakan saat Ibu, Bapak ditugaskan untuk di sini yaitu satu menjadi A, yaitu yang mengepal, dan yang kedua yang B
dia tugasnya adalah menggoda ataupun ya sampai A itu membuka genggaman tangannya. Oke, silakan. Stop dulu. Oke, nah sekarang kita sudah ya Bu, Pak, dengan kasus ini. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah Anda ataupun apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda membuka kepalan tangan itu? Silakan nanti dituliskan jawabannya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sendiri yang memegang apa itu kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka ataupun menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Jadi meskipun digoda, meskipun dikelitikin, meskipun diapa, tapi dengan genggaman tangan kita ataupun kepalan kita kokoh, ya nggak bakalan bisa dibuka, betul kan ya? Jadi tetap apa yang ada di genggaman kita ataupun kepalan kita tetap akan kita jaga. Oke. Nah, di sini perubahan paradigma yaitu teori kontrol, ilusi kontrol, yaitu yang pertama ilusi di mana guru itu mengontrol peserta didik. Nah, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan sebuah karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Ibu bisa melihat, Bapak bisa melihat sebuah perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ada stimulus respon dan ada dari kontrolnya. Bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya memiliki sebuah pertanyaan. Apa sih makna disiplin? Disiplin itu apa? Nah, di sini ada makna sebuah kata disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin tentu saja, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa ataupun Socrates dan Plato, atau itu ilmuwan Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini saya sengaja membedakan tulisannya menjadi warna merah karena di sini sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu yang dimaksud dengan disiplin. Oke. Nah, disiplin adalah, jadi setelah kita mengetahui makna tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya disiplin itu kemampuan untuk apa? Untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri itu untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Oke, maksudnya seperti ini ya. Ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama beriman, mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini semuanya yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ada motivasi perilaku manusia seperti ini. Ya, yang dimaksud dengan motivasi eksternal adalah ini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, dan ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, dan ada motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi X itu untuk orang lain, sedangkan internal itu untuk kita. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ya
Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Semuanya manusia memiliki ini, ya, cinta, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Oke. Nah, di sini saya memiliki kasus lagi. Ya, ada Ibu Ani, dia guru SD kelas 5 di Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya, ya, yang namanya Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jadi si Agus ini sering minta bekal teman-temannya dengan paksa, ya. Jika Anda menghadapi situasi ini seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada pertanyaannya, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, silakan. Bisa Ibu Bapak menjawabnya. Nah, di sini ada konteksnya. Jadi setelah kita mencoba untuk berdiskusi, kita mengetahui, ya, kenapa Agus melakukan hal seperti itu. Jadi apabila jawaban Agus iya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi tadi ada di penguasaan, ya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti istilahnya ingin diperhatikan oleh temannya, ya. Ataupun apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya itu jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan. Nah, jadi di sini seakan-akan Agus jagoan. Oke. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, jadi di sini kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi Agus ini butuh kebebasan. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi guru itu bukan hanya tugasnya yaitu mendidik ataupun mengajarkan ataupun istilahnya meleburkan kewajiban sebagai pendidik saja. Tapi 5 posisi guru ini sebagai acuan kita sebagai guru pendidik, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Oke. Nah, di sini ada diagramnya, yaitu 5 posisi penghukum, di mana pembuat merasa bersalah itu apa, teman itu bagaimana, pemantau, atau pada saat kita sebagai manajer. Oke. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Jadi pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi kita akan menjadi guru itu yang bersalah. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum. Jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, di sini kata-katanya, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu kesalahan mulu. Nah, itu sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum. Atau sebagai teman, contohnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak kalian. Jadi di sini kita sebagai guru itu diposisikan sebagai teman, ya, sebagai teman untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya itu pemantau. Apa? Yaitu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi istilahnya memantau keberadaan ataupun tindak lanjut peserta didik. Setelah itu yaitu sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, manajer tahu tentu saja tugasnya hanya meninjau ataupun
melihat anaknya itu sudah selesai dalam tugas-tugasnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada budaya positif, ya. Budaya positifnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, ya, nilai-nilai kebajikan ataupun prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nanti kita setelah ini ada keyakinan kelas yang bisa kita buat dan kita akan contohkan kepada anak-anak didik kita nanti di sana, ya. Ibu bisa melihat definisi keyakinan kelas itu apa sih? Bahwasanya keyakinan kelas itu tidak melihat apa, yaitu suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sekolah kita banyak sekali dari Jawa, Sunda, Batak ataupun apa, tapi kita satukan di dalam yang namanya keyakinan kelas. Supaya apa? Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada sifatnya sebagai abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pertanyaan yang universal dan pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu ya. Nanti kita akan ada tugas untuk ibu atau bapak untuk membuat keyakinan kelas dan nanti ada contoh dari kelas saya yang sudah membuat keyakinan kelas. Oke. Oke, di sini ada diagramnya yaitu peraturan, terus keyakinan kelasnya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang menjadi seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi melalui itu dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dan yang kedua yaitu membantu siswa untuk berkata jujur pada dirinya terutama dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita ada siswa yang melakukan kesalahan, bukan kita menjadikan sebuah paksaan ataupun diintimidasi supaya anak itu akan melakukan kebaikan setelah melakukan kejahatan ataupun kesalahan. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah bahwasanya kita akan menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mengetahui tuh kesalahan anak di mana. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, ini tahapannya, ya. Oke, ibu bapak bisa melihat tahapan-tahapan segitiga restitusi di mana ada menstabilkan identitas. Pertama itu, ya, siapa yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Di situ nanti ada kata-kata seperti itu. Jadi jangan mengintimidasi kepada siswa. Kalau misalkan kita mengintimidasi, berarti kita sebagai penghukum di situ. Oke, lanjut. Nah, tahapan ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Nah, nanti di situ kata-katanya muncul seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, misalkan contoh ada anak yang kesiangan ataupun ada anak yang menggunakan HP pada saat ulangan. Mungkin bisa pada saat itu kita melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Yang kedua adalah validasi. Jadi padahal kamu bisa melakukan
yang lebih dari ini, misalkan tidak menyontek ataupun tidak menggunakan HP pada saat ulangan. Nah, itu seperti itu kata-katanya. Yang ketiga adalah, oke silakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga, ataupun apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini mungkin akan ditanyakan kepada siswa ataupun kelas. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Itulah presentasi saya Arif Maulana, CGP angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.